Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Mahfud, dosen pengampu mata kuliah dasar gerak sepak bola. Pada hari ini kita akan membahas tentang peraturan permainan sepak bola. Yang pertama, tujuan dari pembelajaran ini adalah mahasiswa mengetahui peraturan permainan sepak bola. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan peraturan permainan sepak bola. Yang ketiga, mahasiswa dapat menerapkan peraturan dalam pertandingan sepak bola. Peraturan permainan sepak bola. Sepak bola itu merupakan permainan beregu dengan masing-masing regu terdiri dari 11 orang pemain dan salah satunya penjaga gawang. Permainan sepak bola dimainkan dalam waktu 90 menit yang terdiri dari 45 menit paruh waktu pertama atau biasa disebut dengan babak pertama dan 45 menit paruh waktu kedua atau yang biasa disebut dengan babak kedua. Selanjutnya, jeda antara babak adalah 15 menit. Pertandingan sepak bola dimainkan oleh dua tim yang masing-masing beranggotakan 11 orang. Masing-masing tim ini mempertahankan sebuah gawang dan mencoba untuk menjebolkan atau memasukkan bola ke dalam gawang lawan. Setiap tim memiliki kiper yang mempunyai tugas sebagai seorang penjaga gawang. Kiper diperbolehkan untuk mengontrol bola dengan tangannya di dalam daerah penalti, yaitu daerah yang berukuran dengan lebar 44 yard dan 18 yard pada garis akhir. Pemain lainnya tidak diperbolehkan untuk menggunakan tangan atau lengan mereka untuk mengontrol bola, tetapi mereka dapat menggunakan kaki, tungkai, dan kepala untuk mengontrol bola di daerah tersebut. Permainan sepak bola hampir seluruhnya dimainkan dengan menggunakan tungkai, kadangkala menggunakan kepala dan dada. Khususnya untuk penjaga gawang diperbolehkan untuk menggunakan tangan dan lengan di daerah kotak 16 meter atau yang biasa disebut dengan area penalti. Permainan sepak bola dapat dilakukan di lapangan terbuka dan lapangan tertutup yang dimainkan oleh semua kalangan usia. Untuk peraturan permainan dalam sepak bola, yang pertama itu adalah lapangan. Lapangan sepak bola berbentuk persegi panjang. Menurut FIFA, ukuran lapangan sepak bola adalah panjang minimal 90 meter atau 100 yard dan panjang maksimal itu adalah 120 meter. Selanjutnya untuk lebar lapangan sepak bola itu minimal 40 meter dan maksimal 90 meter. Untuk pertandingan internasional, panjang sepak bola atau panjang lapangan sepak bola itu minimal 100 meter dan maksimal 110 dengan lebar minimal 64 meter dengan maksimal 75 meter. Catatan penting, semua garis harus dimiliki di lapangan dengan lebar yang sama, tidak boleh lebih dari 12 cm atau 5 inci untuk setiap garis lapangan. Selanjutnya, pada lapangan sepak bola itu terdapat tiang yang berada di sudut lapangan atau biasa disebut dengan tiang bendera sudut. Tiang bendera sudut pada lapangan sepak bola itu wajib ada atau wajib berada di setiap sudut lapangan sepak bola, karena itu sebagai salah satu aturan yang menandakan bahwa sudut lapangan itu yang ditandai dengan tiang itu akan memisahkan antara garis gawang dan garis pinggir lapangan. Tiang bendera pada sudut lapangan wajib ada dengan ukuran tinggi tiang 1,5 meter dengan ujung yang tidak runcing, karena itu akan membahayakan pada saat permainan dilaksanakan. Selanjutnya, zona tendangan sudut itu berbentuk setengah lingkaran dengan diameter 1 meter. Semua garis harus memiliki lebar yang sama, tidak boleh lebih dari 12 cm atau 5 inci. Pada lapangan sepak bola, terdapat 4 bendera yang terletak di tiap sudut lapangan. Tiap bendera itu merupakan penanda pada tepi lapangan. Bendera pada sudut lapangan digunakan untuk menentukan dan membedakan antara garis pinggir lapangan yang biasa digunakan untuk lemparan ke dalam dan garis gawang. Fungsi utamanya adalah sebagai tanda untuk menentukan apakah bola yang keluar akan menjadi lemparan ke dalam atau itu akan menjadi sebuah tendangan sudut. Dalam keadaan tertentu,
Jika bola dalam permainan menyentuh bendera dan memantul kembali ke dalam lapangan, maka bola masih dianggap hidup atau play on. Dalam aturan FIFA, keberadaan 4 tiang bendera di sudut lapangan dijadikan syarat mutlak yang ditetapkan dalam hukum pertandingan. Pada Law of the Games menyebutkan bahwa dalam setiap pertandingan harus terpasang bendera di setiap sudut. Untuk tinggi tiang bendera ini di 4 sudut lapangan sendiri tidak boleh lebih dari 1,5 meter. Selanjutnya, bola. Bola yang dipakai dalam permainan sepak bola berbentuk bulat sempurna. Agar putaran yang dihasilkan bola bisa stabil baik ketika bola itu menggelinding di permukaan tanah ataupun saat berputar di udara ketika permainan berlangsung saat pemain menendang bola. Bahan dari bola menurut aturan FIFA, bahan yang digunakan dalam membuat bola sepak yaitu harus terbuat dari kulit atau berbahan lain yang sejenisnya. Selanjutnya, diameter dan keliling bola. Ukuran bola standar internasional menurut FIFA memiliki keliling lingkaran minimal 68 cm dan maksimal 71 cm, atau dengan ukuran diameter lingkaran bolanya sekitar 21 hingga 22,5 cm. Selanjutnya, berat bola. Berat bola juga itu menjadi ukuran yang ditetapkan oleh induk organisasi sepak bola dunia yaitu FIFA. Dalam permainan sepak bola, bola yang digunakan itu memiliki ukuran berat antara 410 gram hingga maksimal 450 gram. Selanjutnya, selain dari diameter berat bola, terdapat tekanan bola. Bola yang digunakan itu memiliki tekanan udara yang sudah ditentukan oleh FIFA, yaitu antara 0,6 hingga 1,1 atmosfer. Atmosfer adalah satuan untuk tekanan udara. Hal penting lainnya, jika bola pecah atau menjadi cacat selama pertandingan, yang pertama wasit akan menghentikan pertandingan. Selanjutnya, pertandingan akan dimulai kembali dengan menjatuhkan bola pengganti di tempat bola aslinya saat terjadi kerusakan. Kecuali permainan dihentikan di dalam area gawang, di mana wasit menjatuhkan bola pengganti di area gawang sejajar dengan garis gawang pada titik terdekat dengan tempat bola asli ketika permainan dihentikan. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang lapangan, kita membahas tentang bola, kita akan membahas tentang wasit dan asisten wasit. Wasit itu adalah pengadil atau seorang pengadil yang memiliki wewenang untuk mengatur jalannya pertandingan. Selain itu, wasit juga dapat mengambil keputusan apakah permainan tersebut layak diberi kartu atau peringatan bagi setiap pemain yang melakukan pelanggaran. Jumlah wasit dalam permainan sepak bola adalah sebanyak 4 orang dengan membagi tugas masing-masing. 1 orang sebagai wasit utama, 2 orang sebagai wasit pembantu atau asisten wasit atau hakim garis, dan 1 orang wasit cadangan. Selanjutnya, untuk peraturan terbaru itu ada wasit yang mengawasi VAR. VAR yaitu video yang menjadi asisten wasit saat terjadi insiden atau pelanggaran yang di luar pengawasan wasit, dan itu ada wasit yang bertugas khusus untuk memantau video VAR tersebut. Selanjutnya yang kita bahas adalah wasit yang ada di lapangan. Yang pertama itu adalah wasit utama. Tugas wasit utama adalah yang pertama itu memimpin jalannya pertandingan. Yang kedua, menegakkan peraturan permainan. Yang ketiga, mengendalikan jalannya permainan dengan bekerja sama dengan 2 orang hakim garis dan perangkat pertandingan lainnya. Yang keempat, memiliki wewenang untuk menghentikan, menggantung, atau meninggalkan jalannya permainan bila ada campur tangan pihak lain. Jadi wasit memiliki wewenang dan kewijakan untuk menghentikan, menggantikan, dan meninggalkan jalannya pertandingan apabila ada campur tangan dari pihak lain. Yang kelima, menjaga waktu dan catatan pertandingan. Yang keenam, wasit akan menindak dengan disiplin pemain yang bersalah atau melakukan pelanggaran. Selanjutnya ada asisten wasit atau hakim garis. Asisten wasit terdiri dari 2 orang yang bertugas memberikan isyarat pada wasit. Asisten wasit juga membantu seorang wasit untuk mengawasi atau mengamati jalannya pertandingan sesuai dengan peraturan permainan. Tugas asisten wasit sepak bola
mengamati bola yang telah meninggalkan lapangan pertandingan, termasuk juga tim yang berhak mendapatkan tendangan bebas. Kemudian, memberi isyarat saat terjadinya offside. Selanjutnya, membantu wasit utama memutuskan pelanggaran dalam pengawasannya secara objektif. Selanjutnya ada wasit cadangan. Jadi wasit cadangan itu bertugas di dalam pertandingan sebagai wasit keempat dalam sebuah pertandingan sepak bola yang dilaksanakan. Kehadiran wasit cadangan atau wasit keempat ini berguna jika wasit atau asisten wasit yang bertugas berhalangan. Tugas wasit cadangan dalam sepak bola adalah yang pertama mengurus dan memfasilitasi pergantian pemain dalam pertandingan yang berlangsung. Memberi isyarat pada wasit jika pertandingan sudah selesai. Mengatur ofisial dalam pemain pengganti. Selanjutnya, menggantikan wasit atau hakim garis apabila ada yang berhalangan atau terjadi insiden terhadap wasit atau asisten wasit pada saat pertandingan dilaksanakan. Selanjutnya, untuk arah pergerakan wasit. Jadi, yang paling penting, wasit utama itu dia akan bergerak secara diagonal. Jadi, wasit utama akan bergerak selalu menghadap kepada asisten wasit atau hakim garis. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi miskomunikasi pada saat terjadi insiden atau hal-hal penting lainnya yang harus diambil keputusan dengan cepat dan tepat oleh seorang wasit. Jadi, pergerakan hakim garis itu sesuai dengan tim yang di wasit hakim garis itu tempati. Contohnya, jadi ada dua tim yang sedang bertanding, tim A dan tim B. Tim A berada di sebelah kanan lapangan, tim B itu berada di setengah lapangan sebelah kiri. Itu sebagai bagian dari wilayah permainan atau areal pertahanan dari setiap tim. Jadi hakim garis akan bertugas untuk mengawasi pergerakan tim A hanya sebatas setengah lapangan di bagian kanan, dan hakim garis 2 akan mengawasi pergerakan tim B atau kegiatan dan kejadian yang berada di wilayah itu. Selanjutnya, peraturan pertandingan itu jumlah pemain dan lamanya pertandingan. Peraturan pertandingan, jumlah pemain dan lama pertandingan. Jumlah pemain dalam pertandingan sepak bola adalah 11 orang pemain dengan seorang pemain yang bertugas sebagai penjaga gawang. Pemain sepak bola atau permainan sepak bola dimainkan dalam waktu 90 menit dengan dibagi menjadi 2 babak, yang masing-masing babak itu adalah 45 menit. Jeda antar babak 15 menit. Dan apabila pertandingan berakhir imbang atau seimbang, maka pertandingan akan dilanjutkan dengan babak tambahan selama 2 kali 15 menit. Dan apabila pada babak tambahan ini skor masih imbang, maka akan dilanjutkan dengan adu tendangan penalti, yaitu dilakukan dengan 5 orang penendang untuk setiap tim yang bertanding. Dan apabila skor masih imbang dalam adu tendangan penalti dengan 5 penendang, maka akan dilanjutkan dengan masing-masing 1 penendang sampai terjadi selisih angka pada gol yang terjadi pada tendangan penalti tersebut. Selanjutnya, perlengkapan pemain. Perlengkapan pemain antara lain, pemain akan menggunakan jersey atau seragam khusus untuk setiap tim berupa kaos dan celana pendek. Dalam pertandingan, kedua tim yang saling berhadapan wajib menggunakan jersey atau kaos atau pakaian dengan warna yang berbeda. Dalam artian berbeda antara tim A dan tim B dan berbeda dengan wasit. Selanjutnya, pemain menggunakan kaos kaki panjang, pelindung tulang kering, dan sepasang sepatu untuk seluruh pemain. Selanjutnya, bola di dalam permainan dan bola di luar permainan. Jadi, saat terjadi gol atau saat bola itu akan meninggalkan lapangan permainan, itu bola dinyatakan di luar lapangan itu ketika bola atau seluruh bagian bola sudah tidak menyentuh garis gawang, itu dinyatakan bola di luar lapangan. Begitu juga dengan gol. Jadi ketika bola atau seluruh bagian bola itu melewati garis gawang, itu dinyatakan gol. Jadi apabila masih terdapat bagian bola yang masih menyentuh garis gawang, itu bola masih dinyatakan di dalam lapangan.